kontrakan nggak beres-beres, akhirnya di sending love and then dikirim pesan jiwa sama kamu, akhirnya beres itu, lunas itu. Lalu sehubungan dengan relationship dengan suami itu membaik. Terus suami di luar kota jauh, tadinya di Lombok, lalu akhirnya pindah lebih dekat kotanya ke Bandung, ke domisili kamu kan di Bogor ya berarti ya, lebih dekat. Tapi dari semua kisah manifestasi kamu, ketika kita lihat dulu kamu bingung, takut, cemas, ke-trigger, overthinking, banyak looping, masalah berulang. Ini kan sebetulnya masalah semua temen-temen dan termasuk aku juga yang dulu. Ya, teman-teman semua juga pasti mengalami hal yang sama seperti apa yang Mia rasakan saat ini gitu. Berarti kalau kita mengambil kesimpulannya, kalau teman-teman yang lain masih ada di dalam posisi Mia yang kemarin tuh, bingung, takut, cemas, looping, berulang terus masalah, ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, ada masalah relationship. Saran Mia, step pertama apa dulu sih Mia yang harus dilakukan Mia? Sharing segala macam gitu. Akhirnya aku udah nggak ke TikTok lagi, tapi aku langsung cari ke YouTube. Gitu, aku yang tadi di kamar lagi tiduran gitu ya, lagi ngeliat scroll, aku langsung ke ruang tengah, langsung aku tonton. Itu aku tonton seharian teh. Itu kan dari pagi tuh ya, aku paling makan, sholat ya gitulah. Itu sampai malam aku tontonin video teteh. Itu sampai aku tuh besoknya gitu lagi, sampai yang di rumah kayak gini, "Bubu ngapain sih Bu?" gitu. Di depan TV gitu nontonin terus gitu kan. Terus aku tuh sampai nulis teh, aku tuh nulis ini apa sih maksudnya gitu kan, masih belum connect, belum ngerti gitu kan. Akhirnya kan ada kayak quantum jam gitu kan, kayaknya aku mau ikut deh ini yang kayaknya hari Senin kalau nggak salah. Terus itu aku cuman belajar di YouTube itu 3 hari dulu gitu, udah gitu aduh kayak aku harus ikutan nih quantum jam ini, kayaknya harus ikut. Akhirnya aku ikut. Nah ini lebih lucu lagi, jadi aku ikut, terus aku tuh pas baru nyalain laptop gitu kan, aku tuh sambil mikir gini, kayaknya seru banget ya ngobrol sama Teh Feby. Itu tuh cuma ngebatin teh, kayaknya seru banget ya sama Teh Feby. Terus aku tuh kayak amazed gitu ya. Dan tau nggak, Teteh saat itu ngomong apa? Mbak Mia open mic ya, aku bener ini. Oh, Masya Open mic ya. Allah. Aku sampai diem dulu gitu kan, aku bilang, ini Mia yang mana ya? Ada lagi nggak ya yang namanya Mia? Aku masih sempat bingung gitu kan, tapi udah aku nyalain aja. Terus akhirnya ngobrol dong sama Teh Feby gitu kan, maksudnya aku tuh padahal sebelumnya gimana, kayaknya seru banget ya gitu ya. Di situ aku yang Masya Allah gitu kan, akhirnya kan rilis tuh kan sama dia kan, rilis itu aku yang nangisnya, dan ternyata aku baru tahu kalau di situ ternyata wah banyak sampah gitu ya, kayaknya tuh banyak yang aduh kayaknya ternyata ini yang aku cari ya gitu ya. Terus loopingan ini tuh ternyata ini ya, ternyata itu. Akhirnya ya udah, akhirnya aku langsung memutuskan untuk ikutan AR itu kan di bulan November kan, itu kan Oktober tuh. Akhirnya aku bilang ini udah deh, aku harus maksain gimana caranya aku harus ikut gitu kan, karena kayaknya ini udah masuk nih ke aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku ikut. Dan karena kan aku pas dari mulai aku daftar ke acara AR itu kan masih ada waktu, jadi aku tuh tiap hari aku bener-bener nontonin YouTube Teteh sampai itu yang continue aja terus setiap hari. Dan itu tuh sampai aku pergi aja itu aku dengerin pokoknya aku harus dengerin, gak boleh enggak gitu kan, gak mau ada miss lah gitu kan, jadi pengen tahu semuanya. Sampai aku buka catatan, aku tulis apa segala macam. Jadi pas pada saat AR aku sedikit banyak tuh yang udah paham ya, ini gitu, jadi aku udah tahu gitu kan. Tapi lebih bener-bener dalam kan pada saat ikut kelas itu kan. Nah udah ikut kelas itu, dan ya itu teh alhamdulillah yang aku rasa nih setelah itu tenang. Aku tuh lebih ke yang ya udah ya gitu, lebih gimana ya, lebih yang oh iya ke-trigger dikit, oh ya udah diterima. Jadi tenang. Aku tuh yang bener-bener yang tadinya sebelumnya tuh kayak aduh overthinkingnya tuh parah banget teh. Akhirnya aku bisa yang namanya ngerasain yang oh ini kayak gini loh, ini tuh kayak gini ya, oh iya
tenang terus aku ikutin daily rutinnya itu bener-bener, bahkan itu kan daily rutin yang sadar nafas syukur, terus rilis, terus quantum jam, terus yang standing love itu aku ikutin bukan setiap malam setiap pagi, malah setiap sholat kayaknya itu aku lakuin aja terus pokoknya setiap sholat. Oke. Pokoknya aku ikutin aja gitu ya udah jadi lama gitu loh, waktunya tuh lama kalau habis sholat gitu kan, ya udah nggak apa-apa, habis sholat biarin nggak apa-apa, pokoknya ikutin terus. Dan alhamdulillah jadi aku tuh ngontrakin rumah teh. Iya. Ngontrakin rumah terus itu tuh jadi belum dilunasin, jadi udah ditinggalin tapi belum dilunasin, dia tuh minta tenggang waktu, ya udah nggak apa-apa gitu, tapi itu udah ngulur terus teh. Udah ngulur, akhirnya aku bilang ya udah katanya ditelepati aja gitu ya, terus aku sending love kayak gitu, terus sending love, kirim pesan jiwa. Iya itu ya. Terus akhirnya aku bilang oh ya udah pokoknya aku sending love terus itu nggak berapa lama dia transfer. Itu aku sampai sebenarnya aku mau sharing sih di grup, cuma sudahlah gitu kan. Keren. Aku yang agak takjub ya, Masya Allah ini beneran. Walaupun memang dicicil gitu kan, tapi yang ya udahlah ada etikat baik gitu kan, ditransfer. Udah gitu, selang berapa lama itu dia janji lagi tuh yang mau dilunasin. Itu nggak dilunasin juga. Kebetulan waktu itu aku lagi butuh gitu kan, aku akhirnya nagih gitu kan. Terus semakin ditagih semakin malah enggak gitu kan, akhirnya aku sadar ya udah realitanya nggak ada di luar, solusinya ada di dalam. By the way, Mia kan nulis scripting di sini. Ini buku yang mana yang ditulis? Buku goals, buku syukur, atau buku asumsi yang kamu tulis? Tiga-tiganya. Buku goals kamu tulis dulu semua goals kamu, ini kan cuma setahun sekali. Buku syukur kamu nulis juga? Pagi bangun tidur sama mau tidur aku nulis itu. Nice. Buku asumsi juga kamu tulis? Itu tulis, aku kapanpun aku mau tulis aku tulis. Ya, realitas seperti apa yang kamu mau kamu tulis di sini. Ya. Terus betul. Ada kejadian apa setelah menulis itu semua dan kamu lepasin hasilnya? Ya itu banyak teh. Jadi yang pertama ya itu aku ya itu yang tadi kan yang memang akhirnya lunas. Itu pada akhirnya lunas. Masya Allah. Itu aku lunas. Wow. Itu aku sampai yang jadi aku suami aku kayak gini, ya ini ya udah deh kita bener, ya udahlah nggak apa-apa Bu. Jadi kita tuh sering discuss gitu, ya udah iya. Karena kita pikir pada saat kita lagi terus malah enggak, akhirnya ya itu aku balik lagi ya Allah sending love ya Allah. Akhirnya itu bener-bener lunas pada saat sebelum Lebaran, aku inget banget. Jadi ini di sending love-in aja ya, sama kirim pesan jiwa ya? Oke. Pesan jiwa, jadi yang yaudah aku doain aja itu kan, terus udah gitu juga suami juga teh. Jadi suami, gimana suami? Sebelumnya gimana Sebelumnya gimana, terus akhirnya jadi gimana? Sebelumnya kan kita sering berantem tuh karena memang kayak panas gitu loh hawanya. Sama-sama punya endapan emosi soalnya belum rilis. Kadang kita nggak mau ngomong gitu kan, nggak capek, males, udahlah kayak gitu loh teh gitu kan. Akhirnya sejak ini itu aku yang memang di asumsi dan lain-lain tuh aku tulis ya realitaku saat ini, hubunganku, suamiku membaik, lalalala yang kamu mau aja itu ya. Oke. Jadi aku tulis tiap hari teh. Terus nice. Dan suami aku tuh kan di luar kota kan sebelumnya, terus aku tuh yang cuman yaitu aku asumsikan pokoknya relatifku suami ada di pokoknya ada di Jawa lah, dekat sama kita segala macam, dan alhamdulillah pindah ke Bandung. Deket ya dari Bogor. Itu benar-benar aku tuh yang aku nggak cerita juga gitu ke suami, cuma aku tuh yang masya Allah gitu. Jadi ya ini beneran ke Bandung, yang bener-bener kan anak aku tuh kan kuliah di Bandung teh baru tahun kemarin gitu kan. Aku tuh mikir, aku di Bogor, anak aku di Bandung, sampai aku di Lombok, kayaknya jauh banget ya. 3 kota besar gitu kan. Terus ada anak aku di Bandung, ya itu aku bilang, ya Allah pokoknya deket aja gitu kan, masih deket lah, seenggaknya di Jawa gitu kan. Dan ternyata itu sama Allah kabulin di Bandung. Akhirnya kita berkumpul deh jadinya. Yeay.
Alhamdulillah, jadi itu sih yang aku rasain teh, bener-bener. Terus yang trip jalan-jalan ke luar negeri apa Mia? Ini ada trip jalan achieve, trip jalan ke luar negeri itu gimana ceritanya? Nah, itu juga. Jadi aku kan karena yang tahun kemarin memang terlalu banyak overthinking dan lain-lain, jadi kan pengaruh. Jadi aku tuh kan kayak ngejalanin bisnis kesehatan gitu teh. Gitu kan. Tapi semuanya tuh saat itu tahun kemarin tuh bener-bener lagi drop semuanya lah gitu ya. Lagi bener-bener, sedangkan aku tuh menargetkan diri untuk pokoknya harus achieve gitu kan. Itu agak lama tuh lah, aku tuh agak lama gitu kan. Dan ya udah akhirnya aku ya itu ya semua lah printing aku jalanin, rilis semua itu, makanya aku bilang setiap habis sholat aku rilis, aku segala macam itu setiap habis sholat itu pasti aku rilis. Dan alhamdulillah itu di bulan Desember aku achieve trip. Wow, yang kamu melakukannya bulan apa? Dari November kan? November kamu lakukan, Desember achieve. Sebulan ya Mia berarti ya? Oke. 1 bulan. Oke. Berarti daily routine yang kamu lakukan apa aja sih Mia? Sadar nafas syukur, rilis, sending love, tabungan semesta, arigato mani, scripting. Arigato mani itu aku yang waktu itu Feby bilang kan, coba itu kamu di alarm aja setiap 1 jam sekali gitu ya. Itu aku udah ada alarm, jadi nanti kayaknya bentar lagi juga bunyi, jadi setiap 1 jam sekali yang itu bunyi apa sih, bunyi apa kalau yang nggak paham ya, jadi aku langsung diam dulu. Terus pada saat 1 jam sekali alarm bunyi, kamu ininya apa Mia? Kamu bilang apa? Hanya bersyukur, rasakan syukur kamu sudah menerima semua goal-goal kamu, gitu ya? Jadi yang ngerasainnya, ya Allah makasih ya gitu, yang benar-benar happy aja, itu aja sih yang aku lakuin. 1 jam sekali ya, kadang udah bunyi jadi aku langsung diem ya gitu. Jadi ya udah itu sih teh. Jadi bener apa ya, yang memang daily rutinnya bener apa yang teteh share itu ya aku coba aku lakuin aja semuanya. Aduh Mia, makasih banyak, ini indah sekali. Jadi piutang-piutangmu di luar yang tadinya orang bayar kontrakan nggak beres-beres, akhirnya di sending love and then dikirim pesan jiwa sama kamu, akhirnya beres itu, lunas itu. Lalu sehubungan dengan relationship dengan suami itu membaik. Terus suami di luar kota jauh, tadinya di Lombok, lalu akhirnya pindah lebih dekat kotanya ke Bandung, ke domisili kamu kan di Bogor ya berarti ya, lebih dekat. Tapi dari semua kisah manifestasi kamu, ketika kita lihat dulu kamu bingung, takut, cemas, ke-trigger, overthinking, banyak looping, masalah berulang. Ini kan sebetulnya masalah semua temen-temen dan termasuk aku juga yang dulu. Ya, teman-teman semua juga pasti mengalami hal yang sama seperti apa yang Mia rasakan saat ini gitu. Berarti kalau kita mau ngambil kesimpulannya, kalau teman-teman yang lain masih ada di dalam posisi Mia yang kemarin tuh, bingung, takut, cemas, looping, berulang terus masalah, ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, ada masalah relationship. Saran Mia, step pertama apa dulu sih Mia yang harus dilakukan Mia? Kalau aku sih ya nerima semua sih Teh. Step 1, terima dulu semua ya? Iya. Jadi kan dulu tuh aku tuh kayak orang yang sok kuat gitu loh Teh. Jadi maksudnya kalau yang bisa nggak apa-apalah, nggak kayak gitu loh. Jadi yang pokoknya bisa kok, ini ada solusi gitulah, pokoknya kayak gitulah. Tapi mungkin nggak menerima ya, tapi jadi akhirnya looping gitu loh. Jadi aku sering banget pengulangan permasalahan baik di relationship, baik di kerjaan kayak gitu. Tapi semenjak aku tahu ya harus diterima dulu, sadar harus terima semuanya, jangan dilawan. Ternyata bener ya yang dirasa tuh seperti ini gitu sih Teh. Bener banget Mia. Mojo. Bener banget. Jadi emang step pertama itu adalah penerimaan. Dan itu indah sekali. Dan
kalau aku lihat kisah Mia, kalau nggak konsisten dengan kesadaran menyadari bahwa aku harus nolong diri aku sendiri ini, gitu kan ya Mia? Nggak ada yang bisa nolong kita ini Mia. Betul teh, betul. Aku ngerasanya kayak gitu teh. Pada saat aku yang overthinking kelamaan kan dari bulan Februari sampai Oktober gitu. Dan aku ngerasain, ini kalau nggak ada perubahan, ini mau sampai kapan kayak gini gitu. Jadi kayak kesiksa sendiri itu. Iya, sempat nggak bisa tidur juga tuh Mia, nggak bisa tidur, resah, Asam lambung naik. asam lambung naik, bangun tidur juga langsung mikir, ya Allah kok lemes banget sih Mia, mikirin realita gitu ya. Bener, gak mau ngapa-ngapain, terus yang mau, aduh oke, harus walk out, aduh males banget kayak gitu, bener-bener, aduh iya deh, nggak nyaman banget, nggak enak banget. Jadi ternyata ya itu, dulu nyarinya di luar gitu kan, wah nih sambil oke ya ketemuan aja deh ini itu, ternyata enggak. Iya. Ternyata bener, aku diem di rumah, aku mikir, itu Allah kasih jalan, ya itu, lihat di titik. Satu titik dari sadar menerima. Nah, sisi kunci lainnya itu menurut Mia, kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya itu penting nggak Mia untuk kita tahu? Iya, karena itu kayaknya yang untuk narik kayak bikin kita bersyukur gitu gak sih teh? Iya. Ya kan, jadi maksudnya lo overthinking, rasa ada ketakutan segala macam gitu, padahal kan Allah tuh udah nyiapin semua gitu loh. Betul. Ada tuh suka apa ya, ada titik yang suka nggak sadar gitu yang kayak gitunya gitu kan, jadi kita tuh berlimpah loh gitu ya. Kalau Teh dibilang ya balik lagi ke bab 1 gitu. Iya bener. Aduh Mia, keren banget sih Mia, Masya Allah.